JK. Welcome to our YouTube channel. Yes, for everyone, welcome. Yeah. So today we want bring you to sightseeing Some Moscow. a mosque. Yes, Moscow and What's that name? Hammam. Mosque? Hammam. Hammam. Turkish hammam. Turkish hammam. Traditional hammam. It's from Ottoman. Yes, from Ottoman, and From it's really Ottoman. so old, around maybe 500 years ago. Wow. But we can't see inside. For hammam, it can't, because if we want to show what is hammam, we must use this hammam. This means we must take shower, and it's impossible. It means you must be naked. Yes, I must be naked, and it's so hot. And you can't bring And for camera camera, to I think this so this not good. Yes, it's not Hammam. good. So guys, jadi kita sekarang we will walk and we Yes. can see inside how We it will looks. record around, we will walk around, Okay. and at first we will show around, and especially in this place have some cemetery. I bet. Yes. We can show to Yes, them. around Zanos Pasha cemetery, and his family and relatives cemetery is still in this place. I mean, in this area, and that's why this area is so special, because from Ottoman. And I told you, it's really so old. They have a lot of history Yes, from Ottoman. a lot of story. Yes, Ottoman even Empire. from Atatürk, even from Pasha, and he will show everything. Moscow, hammam, Hammam. inside Moscow inside, and cemetery, and Pasha and relatives. Hammam. There is have not only one cemetery, have too much. Yes, it's family of Yes, Pasha. family, relatives, and Zanos yes, Pasha. yes. So guys, jadi kita akan kasih lihat teman-teman hari ini khusus spesial berkeliling di masjid sejarahnya Balıkesir Turki, dan masjid ini tuh bener-bener masjid spesial, it's special mosque. Special, yes. Yes, of Balıkesir, karena masjid ini menyimpan banyak cerita, banyak sejarah, dan merupakan satu-satunya masjid terbesar yang ada di kota Balıkesir. Seperti apa dia? Check it out. Let's try. Tunggu. Masjid Zanos Pasha adalah masjid terbesar dan bersejarah di kota Balıkesir yang letaknya berada tepat di pusat kota. Di sini merupakan area kompleks umum yang terdiri dari masjid, makam, dan hammam. Hammam adalah sebuah tempat pemandian tradisional Turki sejak masa zaman Ottoman. Masjid ini didirikan oleh Zanos Mehmet Pasha, seorang tokoh yang cukup ternama di masa Ottoman, pada tahun 1461. Jadi nama masjid ini diambil dari nama pendirinya tersebut. Untuk profil dari tokoh pendiri masjid ini akan saya jelaskan nanti setelah kita berkeliling melihat-lihat keindahan Masjid Zanos Pasha ini. Oke? Oke guys, jadi saya sekarang berada di posisinya hammam atau pemandian tradisional Turki di masa era Ottoman dahulu. Ini merupakan pemandian yang dibangun oleh Zanos Pasha di masa Ottoman dahulu. Jadi hammam atau pemandian tradisional masyarakat Turki di era Ottoman ini merupakan satu-satunya bangunan yang masih orisinil dari zaman Ottoman hingga saat ini. Pada tahun 1897, Masjid Zanos Pasha dan makamnya pernah hancur akibat gempa bumi. Kemudian di tahun 1908, Mer Ali Bey, seorang tokoh gubernur Balıkesir yang menjabat kala itu, membangun kembali masjid dan makam ini sesuai dengan bentuk asli bangunan lamanya. Jadi untuk bangunan Masjid Zanos Pasha dan makamnya sudah tidak asli lagi. Hanya untuk hammam atau pemandian tradisional Turki yang bangunannya masih asli hingga saat ini. Oke guys, jadi di belakang kita ini merupakan makam dari pendiri atau yang membangun Masjid Zanos Pasha ini. Jadi Zanos Pasha itu merupakan seorang tokoh negarawan di era Ottoman yang kala itu menjabat sebagai Wasir Agung atau kalau untuk zaman sekarang itu sebagai menteri tertinggi Fatih Sultan Mehmet antara tahun 1453 sampai 1456. Zanos Pasha memiliki nama asli yaitu Mehmet Pasha. Zanos ini merupakan sebuah sebutan atau julukan
Karena zaman dulu Zanos Pasha ini terkenal ketika beliau berperang dan pergi kemana saja selalu ada Zanos di pundaknya gitu. Makanya disebutlah Zanos. Nah, Zanos ini sendiri merupakan sejenis burung pemangsa yang mempunyai penglihatan yang sangat tajam seperti sejenis burung elang kayak gitu. Nah, terus kemudian menurut cerita masyarakat di sini, anak perempuan dari Zanos Pasha ini merupakan salah satu selir dari Sultan. Kemudian ya tahu sendiri ya, kalau misalnya teman-teman yang suka menonton cerita serial Turki, TV serial Turki yang mengangkat cerita sejarahnya gitu, pasti tahu banget ya gitu. Kalau di dalam lingkup kesultanan zaman dahulu itu, eranya Ottoman, itu banyak banget ya persaingan selir, persaingan permasyuri, terus udah gitu politik negara, sehingga pada saat itu anak perempuan Zanos Pasha ini dan Zanos Pasha-nya sendiri itu diasingkan ke Balıkesir ini oleh Kesultanan di Istanbul gitu. Nah, ketika mereka tinggal di Balıkesir ini, Zanos Pasha itu banyak merubah wajah kota Balıkesir ini gitu ya. Salah satunya membangun masjid terbesar Balıkesir ini, Masjid Zanos Pasha ini gitu. Kemudian juga di area masjid ini terdapat juga yayasan-yayasan keagamaan tentunya gitu. Kemudian ada madrasah dan juga ada pemandian. Pemandian itu ya kalau di Turki itu namanya hamam ya gitu pada zaman dahulu. Hamam itu merupakan sebuah pemandian tradisional masyarakat Turki, khususnya buat bangsawan-bangsawan Turki pada saat dulu, sultan dan bangsawan-bangsawan Turki pada zaman Ottoman dahulu gitu. Kemudian lalu di tahun 1462 beliau meninggal di kota Balıkesir ini, kemudian dimakamkan di belakang kita ini bersama istri kedua beliau yaitu Fatma Hatun. Cuman untuk makamnya istri beliau ini masih simpang siur ya, itu kayak masih prediksinya orang aja gitu. Karena kan jam dulu itu sempat masjid ini dan makam ini tuh runtuh ya gitu, hancur karena gempa. Jadi itu berdasarkan cerita-cerita masyarakat sini gitu di zaman dahulu. Nah, itu dia. Area ini. So for English, this looks like a map about the cemetery. You can see it's like this front and up to the backyard, and this like a main cemetery about this Sultan Zanos Pasha. And you can see Balıkesir Mosque Hakkı Bey 1842, like a one by one they write their name from first until like his family and relatives. Cemetery. All, yes. Oh, this is mean all name. Daftar, they daftar. all, yes, they all name, and you can find from here. Ah. Oh, this is only for cemetery, isn't Especially it? they have number, like this first number. I mean, Balıkesir Mosque Hakkı Bey 1842. It's number one. You can find here. There is number one, and this. Tamam. Main this Zanos Pasha. Don't each of them. Start Zanos Pasha. Okay, let's walk around. It's close. Okay. This for us, and it's so important. In Turkey, have too much mosque, right? I mean, Bursa. Especially, I will count only famous. Bursa have, Istanbul too much, but in Turkey, This is the only one. only one thing can make different than all others. Another's mosque. This mosque is different because why? History. Atatürk. Yes, no, it's not about yes history, but it's about Atatürk. First hutbah and last he read hutbah in this mosque. His first and last hutbah. And hutbah is in this. You can read. His first and last hutbah he read on this mosque. It's mean this can make this mosque really special.
Okay, this time I will talk about this watch. Okay, a little bit, not much. This sun clock, and for this, of course, you need sun. And but this is from Ottoman, and it's really so old. And when I was child, I can remember when I was in first school, our teacher bring us to here. It's been really maybe around 30 years, maybe 20 years ago around. And this like this age almost with this Moscow is same age. And at this time, of course, for it this you must know how to use, and but still really good. And let's see, just check. Oke, jadi teman-teman, ini tuh jam peninggalan dari Zános Pasha ya, tempo dulu zaman eranya Ottoman. Kalau misalnya mau ngelihat waktu jam berapa nih waktunya sholat khususnya gitu, nah inilah mereka melihat itu dari sini gitu. Jadi nih teman-teman bisa lihat di situ ada gambar gitu, gambar kayak matahari gitu ya, kayak matahari. Dan di sini nih huruf Turki dulu tuh, kayak tulisan Arab tempo dulu ya. Terus di tengah-tengahnya itu kayak ada jarum. Nah di sini nanti mereka akan mengukur dari sinar matahari gitu untuk melihat waktu gitu. Jam matahari. Ini merupakan landmark Balıkesir. Jam ini telah berada di halaman Masjid Zános Pasha selama 550 tahun. Jam matahari ini digunakan untuk menentukan waktu sholat pada zaman dahulu. Bukan hanya untuk menentukan waktu sholat, tetapi jam matahari ini juga berfungsi sebagai pengukuran waktu, pergantian bulan menurut kalender Rumi yang digunakan pada periode Ottoman. It's not cold. It's really so good. This water so hot and warm. Masjid ini berkapasitas 1.500 orang. Mihrab masjid adalah salah satu contoh paling indah dari seni Turki. Masjid Zános Pasha meninggalkan dan menyimpan banyak sekali cerita tentang kehidupan dan perjuangan seorang ayah mertua dari Fatih Sultan Mehmed Khan pada era Ottoman masa lampau. Oleh karena itu, hingga saat ini, Masjid Zános Pasha merupakan simbol kebanggaan kota Balıkesir. Bukan hanya itu saja, keistimewaan lain dari masjid ini adalah Masjid Zános Pasha merupakan satu-satunya masjid di Turki tempat Mustafa Kemal Atatürk menyampaikan khutbahnya. Yes. Jadi kita sudah ngajak teman-teman keliling untuk berwisata religi di Turki. Kita mengunjungi masjid bersejarah, masjid terbesar yang ada di kota Balıkesir, Turki. Dan mudah-mudahan vlog kali ini bisa menambah pengetahuan wawasan kita bersama tentang sejarah Islam yang ada di Turki juga. Dan don't forget to Subscribe, share, and like. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Until next time.